Bayangkan sebuah kelompok bersenjata mengatasnamakan Tentara Pembebas Republik Indonesia bersembunyi di balik rimbunnya hutan Gunung Kencana, Pangalengan. Di tengah ketakutan rakyat akan sisa-sisa PKI, mereka berlatih militer, menyimpan granat, dan membawa gambar Mao Zedong. Ini bukan skenario fiksi, tapi peristiwa nyata yang nyaris terlupakan dari sejarah lokal Jawa Barat. Dan disinilah Kolonel Masturi muncul, bukan hanya sebagai bupati, tapi sebagai komandan lapangan. Setelah pecahnya tragedi Gerakan 30 September 1965, gelombang ketakutan dan kemarahan merambat ke berbagai penjuru Indonesia. Di tengah suasana krisis dan tekanan politik, muncul tuntutan masif agar Presiden Soekarno segera menumpas sisa-sisa kekuatan PKI yang dianggap sebagai dalang kekacauan nasional. Tapi penumpasan itu tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan. Di daerah-daerah, perang senyap juga terjadi, salah satunya di kaki Gunung Kencana, Pangalengan. Masturi dari tentara ke bupati. Nama Kolonel Masturi memang jarang muncul dalam narasi besar sejarah Indonesia. Ia bukan tokoh yang sering dikutip dalam buku-buku politik pasca tahun 1965, juga tak muncul di jajaran elit militer yang mengukuhkan kekuasaan Orde Baru. Namun di Bandung dan wilayah Priangan, nama itu menyimpan makna tersendiri. Simbol militer yang ditugaskan tidak sekadar menjaga keamanan, tapi memerintah langsung sebagai penguasa sipil. Ketika Masturi diangkat menjadi Bupati Bandung ke-10 pada tahun 1967, Indonesia masih bergolak. Masa transisi dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru bukanlah proses yang tenang, tapi penuh penangkapan, pembunuhan, pelabelan, dan konsolidasi militer di berbagai lini pemerintahan. Masturi, yang saat itu masih berpangkat mayor, menjadi bagian dari gelombang besar militerisasi birokrasi sipil. Ia merupakan bupati kedua Bandung dari kalangan TNI, sebuah pola penempatan yang diperluas Soeharto untuk memastikan loyalitas lokal terhadap pusat. Namun jabatan yang diterimanya bukan sekadar formalitas. Bandung Selatan, terutama kawasan Pangalengan, saat itu menjadi wilayah yang secara geografis ideal bagi pelarian dan reorganisasi kelompok bawah tanah. Perbukitan, perkebunan luas, dan minimnya pengawasan membuatnya jadi tempat persembunyian yang strategis. Masturi menerima laporan bahwa aktivitas mencurigakan mulai muncul. Sekelompok orang terlihat melakukan pergerakan mencurigakan, memanfaatkan lokasi-lokasi terpencil yang jauh dari jangkauan kontrol pemerintahan kota. Misi Masturi sebagai bupati pada akhirnya lebih menyerupai komando operasi teritorial daripada jabatan sipil. Ia harus menavigasi ketegangan antara tugas administratif, mengurus kebutuhan warga sipil pasca krisis, dan tanggung jawab sebagai aparat militer, memastikan wilayahnya bersih dari sisa-sisa PKI, baik secara fisik maupun ideologis. Apa yang dialami Masturi adalah potret khas masa awal Orde Baru, ketika kekuasaan dibangun di atas trauma nasional. Rakyat belum sepenuhnya pulih dari ketakutan akibat peristiwa G30S, dan narasi horor tentang kekejaman PKI yang terus disebarluaskan lewat media, sekolah, dan pidato-pidato resmi. Dalam situasi seperti itu, seorang bupati seperti Masturi tidak hanya diharapkan mengatur pasar dan jalan raya, tapi juga menjadi penjaga ideologi negara. Yang menarik, peran itu dijalankan tidak melalui pendekatan pembangunan atau dialog, melainkan lewat operasi-operasi militer yang dilakukan secara tertutup, cepat, dan minim dokumentasi. Di Pangalengan, operasi penumpasan yang dipimpin atau setidaknya disetujui oleh Masturi menjadi salah satu bukti bahwa perang terhadap komunisme tidak berhenti pada pembubaran organisasi, tetapi terus berlangsung di medan sosial, dengan senjata, data intelijen, dan kadang desas-desus yang mematikan. Naiknya Masturi dari tentara ke posisi bupati adalah cermin dari transformasi Indonesia pasca tahun 1965, dari negara dengan struktur sipil yang lemah menuju negara yang dikendalikan secara efektif oleh militer, bukan hanya dalam aspek pertahanan, tapi dalam nyaris seluruh sendi kehidupan publik. Dan dari Bandung Selatan, sejarah itu bergerak, senyap, tapi berdampak. Gunung Kencana, sarang TPRI, akhir tahun 1967, suasana Indonesia masih belum stabil. Di berbagai daerah, isu kebangkitan kembali PKI menjadi semacam alar nasional yang digunakan untuk membenarkan berbagai operasi militer dan razia ideologis. Dalam iklim seperti inilah, sebuah laporan mencuat dari Pangalengan, Bandung Selatan. Ada aktivitas mencurigakan di sekitar perkebunan Sri Kandi, tepatnya di wilayah Gunung Kencana, wilayah yang dikenal terpencil, berbukit, dan sulit dijangkau aparat biasa.
Setelah dilakukan pengintaian dan penyisiran oleh aparat gabungan, ditemukan kelompok bersenjata kecil yang menamakan diri Tentara Pembebas Republik Indonesia atau TPRI. Nama ini segera menimbulkan pertanyaan mendasar. Siapa yang mereka anggap sedang menjajah republik ini sampai perlu dibebaskan kembali? Bukankah negara saat itu dikendalikan oleh ABRI di bawah kepemimpinan Soeharto yang mengklaim mewakili penyelamatan ideologi Pancasila? Nama TPRI bukan sekadar sebutan kosong. Ia membawa makna ideologis dan politis yang besar. Dalam sejarah Indonesia, banyak kelompok bersenjata pasca kemerdekaan menggunakan label serupa, baik itu DITII, Darul Islam, Permesta, maupun PRRI. Mengusung nama pembebas berarti mereka merasa ada ketidakadilan struktural yang harus dilawan, meskipun mereka bukan bagian dari oposisi formal. Dalam konteks ini, TPRI versi Pangalengan bisa ditafsirkan sebagai reaksi bawah tanah terhadap Orde Baru yang tengah menguat. Kelompok ini hanya berjumlah 27 orang, tapi angka kecil itu tak membuat aparat meremehkan. Justru jumlah yang sedikit menimbulkan ketakutan. Mereka bukan massa liar, tapi terorganisir. Yang lebih mengguncang adalah identitas beberapa anggotanya yang disebut berasal dari kalangan keturunan Tionghoa, identitas yang sangat rentan pada masa itu. Dalam narasi rezim, komunisme sering dikaitkan dengan Cina, dan segala hal berbau Tiongkok dituding sebagai infiltrasi asing. Dari operasi penangkapan itu, ditemukan 21 granat baja, 300 lencana, gambar-gambar Mao Zedong, dan sejumlah dokumen yang tidak semuanya pernah dipublikasikan secara resmi. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa mereka memang berafiliasi dengan ideologi kiri radikal yang saat itu dianggap ancaman langsung terhadap negara. Namun disinilah letak kerumitannya. Seberapa sahih keterkaitan mereka dengan PKI? Apakah simbol-simbol Maois itu cukup dijadikan bukti? Perlu dicatat, pada masa itu, kepemilikan dokumen atau gambar tokoh komunis bisa langsung dijadikan alasan penangkapan, bahkan jika tanpa bukti aktivitas subversif yang nyata. Dalam konteks itu, apakah kelompok ini benar-benar merencanakan pemberontakan? Atau sekadar sekelompok orang yang belum mau tunduk pada kontrol penuh militer? Beberapa laporan lisan dari warga sekitar, yang tidak terdokumentasi secara resmi, menyebutkan bahwa aktivitas kelompok tersebut sebenarnya lebih banyak bersifat bertahan dan tertutup. Mereka membuat tenda-tenda, berkumpul, dan melakukan semacam pelatihan atau pengajian ideologi, tapi tidak ada tanda-tanda penyerangan. Namun begitu, kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membangkitkan respons keras dari negara. Pertanyaan krusial yang belum terjawab hingga kini adalah, apakah kelompok TPRI di Gunung Kencana merupakan bagian dari rencana kebangkitan PKI, atau hanya korban narasi anti-komunisme yang sedang menguat? Di masa itu, pelabelan komunis sangat cepat disematkan pada siapa saja yang berbeda pandangan, menunjukkan sikap kritis, atau memiliki afiliasi etnis dan intelektual tertentu. Maka bisa jadi, TPRI hanyalah nama yang diberikan atau diprovokasi oleh pihak luar, lalu digunakan sebagai pembenaran untuk operasi pembersihan lanjutan. Apalagi, hingga kini tidak ditemukan catatan resmi mengenai pengadilan atau pengakuan mereka sebagai anggota resmi PKI. Bisa saja mereka hanya berafiliasi secara ideologis dengan komunisme gaya Mao yang menyebar kuat ke Asia Tenggara di tahun-tahun itu, namun tidak masuk dalam struktur resmi PKI Indonesia. Hal ini penting, karena antara simpatisan, ideolog, dan kader partai ada garis pemisah yang seringkali diabaikan dalam sejarah yang ditulis dari sudut pandang penguasa. Peristiwa Gunung Kencana adalah potret kecil dari trauma nasional yang membekas lama. Di satu sisi, ada kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas dan mencegah kebangkitan ideologi yang dianggap berbahaya. Tapi di sisi lain, ada kemungkinan besar terjadinya kekerasan simbolik dan fisik atas nama stabilitas yang menyasar kelompok kecil tanpa perlindungan hukum dan hak bicara. Cerita tentang TPRI Pangalengan bukan sekadar operasi keamanan. Ia adalah titik di mana batas antara pengamanan negara dan pembungkaman menjadi kabur. Hingga kini, nasib 27 orang itu jarang dibahas, dokumennya tak lengkap, dan konteks sejarahnya tertimbun oleh narasi tunggal. Siapapun yang tidak sejalan dengan Orde Baru, berarti musuh negara. Dan Gunung Kencana, seperti banyak wilayah terpencil lain, menjadi saksi bisu dari babak sejarah yang belum selesai ditulis secara adil. Benarkah mereka PKI? Hingga hari ini, kisah penumpasan kelompok yang disebut sebagai Tentara Pembebas Republik Indonesia atau TPRI di Gunung Kencana, Pangalengan, nyaris tidak mendapat tempat dalam literatur sejarah resmi, tidak dalam buku pelajaran, tidak dalam narasi institusi negara, dan tidak dalam arsip yang mudah diakses publik. Fakta ini saja sudah cukup untuk menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Kencana tahun 1967? Laporan resmi menyebut,
bahwa kelompok ini membawa atribut yang mengarah ke komunisme Tiongkok, granat baja, gambar-gambar Mao Zedong, dokumen-dokumen tertutup, serta rencana-rencana yang tidak umum. Namun pertanyaannya, apakah atribut semacam itu cukup untuk menyimpulkan bahwa mereka adalah sisa kader PKI yang sedang merancang pemberontakan ulang? Satu hal penting yang perlu dicatat, tidak semua yang membawa simbol kiri adalah kader PKI. Dalam iklim pasca tahun 1965, istilah komunis menjadi semacam stempel sosial politik yang bisa menimpa siapa saja yang tidak sejalan dengan arus kekuasaan. Petani yang menuntut redistribusi tanah, buruh yang menolak kebijakan upah murah, warga keturunan Tionghoa yang menyimpan literatur berbahasa Mandarin. Semua bisa dengan mudah dicurigai, bahkan ditangkap, tanpa proses hukum yang jelas. Kelompok di Gunung Kencana ini pun berada dalam kerangka tuduhan seperti itu. Mereka disebut milisi. Tapi apa benar mereka bersenjata dan siap tempur? Ditemukannya 21 granat memang serius. Tapi pertanyaannya, apakah itu senjata aktif atau peninggalan yang belum tentu bisa digunakan? Apakah mereka pernah melakukan kekerasan? Atau justru hanya berkumpul dan melakukan aktivitas ideologis yang akhirnya dianggap mengancam? Pada masa itu, seluruh sistem informasi berada di bawah kendali negara, terutama setelah Soeharto memegang penuh kendali sebagai pejabat presiden. Setiap peristiwa yang bisa membenarkan narasi bahwa komunisme masih hidup dan harus diberantas akan segera dibingkai sebagai bukti ancaman laten. Ini penting secara politik, musuh yang terus ada dibutuhkan untuk membenarkan pembentukan rezim militeristik, pembungkaman kritik, dan kontrol terhadap masyarakat sipil. Dalam konteks itu, kisah TPRI bisa saja merupakan hasil konstruksi sekelompok orang yang mungkin memiliki simpati terhadap ide kiri, tapi tidak secara langsung bagian dari struktur resmi PKI. Atau bahkan, dalam skenario yang lebih tragis, mereka hanyalah petani atau penduduk biasa yang dijadikan kambing hitam dalam situasi politik yang gelap dan tanpa ruang klarifikasi. Yang juga menarik dan sekaligus menyedihkan adalah hilangnya suara warga lokal dalam narasi ini. Bagaimana pandangan masyarakat Pangalengan saat itu terhadap kelompok ini? Apakah mereka dianggap ancaman? Atau justru mereka mengenal mereka sebagai warga biasa yang hidup di pinggiran? Tanpa data etnografi, tanpa arsip testimoni, dan tanpa pelibatan warga dalam pengisahan sejarah, kita hanya mendapat satu sisi cerita, versi negara. Padahal, bisa jadi kelompok ini muncul sebagai bentuk frustrasi lokal terhadap krisis ekonomi dan ketimpangan sosial pasca tahun 1965. Bisa jadi, mereka menggunakan simbol Maois bukan karena koneksi ke PKI, tapi karena Mao saat itu dilihat sebagai simbol revolusi agrarian, sesuatu yang relevan bagi petani miskin di Pangalengan yang hidup dalam bayang-bayang feodalisme perkebunan. Kisah Gunung Kencana adalah pelajaran tentang betapa bahayanya narasi tunggal dalam sejarah. Ia menunjukkan bahwa pelabelan komunis bisa digunakan secara luas dan fleksibel untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap berbeda atau mengganggu stabilitas kuasa. Ia juga menunjukkan bahwa sejarah lokal yang penting, seperti apa yang terjadi di Bandung Selatan tahun 1967, bisa dengan mudah dikubur, dilupakan, atau dikaburkan oleh wacana dominan negara. Jika kita ingin memahami sejarah Indonesia secara utuh dan adil, maka cerita seperti ini harus dibuka kembali, dikaji dari berbagai sudut pandang, dan dipertanyakan ulang. Sebab sejarah yang hanya ditulis oleh pemenang adalah sejarah yang cacat. Jejak yang terlupakan. Kolonel Masturi mungkin tak dicatat secara luas dalam sejarah nasional, tapi aksinya di Bandung dan Pangalengan adalah contoh kecil bagaimana Orde Baru dijalankan dengan menggabungkan militerisasi birokrasi, pengamanan ideologi, dan stabilisasi ekonomi. Kisah TPRI di Gunung Kencana adalah pengingat bahwa sejarah tidak hanya hidup di arsip dan pidato resmi, tapi juga di lereng gunung, dalam cerita-cerita rakyat, dan dalam narasi yang masih menunggu untuk diklarifikasi. Kalau sejarah hanya ditulis oleh pemenang, lalu bagaimana nasib cerita seperti ini? Haruskah kita biarkan Gunung Kencana terus bisu? Atau justru kita gali kembali, dengar versi lainnya, dan menulis ulang kisah yang sempat dikubur? Kalau kamu percaya sejarah harus adil, bukan sekadar resmi, bantu sebarkan video ini. Klik like, subscribe, dan tulis di komentar, menurutmu, siapa sebenarnya TPRI Gunung Kencana?